Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah grafik dan visualisasi. Ya, hari ini kita ketemu di pertemuan ke apa ya ini? Nah, saya cek dulu. 9 ya kalau nggak salah, pertemuan 9. Ya, kalau nggak salah ini pertemuan 9. Seharusnya sudah mites ya, tapi saya belum selesai dengan bang soal. Jadi saya lagi siapkan mites Anda nanti jawabnya multiple choice di e-classroom, tapi saya lagi nyusun bang soalnya ya. Jadi belum selesai. Anda siap-siap aja, baca-baca lagi teorinya ya. Materi mites materinya sebatas sebelum masuk ke konsep desain ya. Jadi presentasi visual itu belum masuk ya, pembahasan tentang presentasi visual itu belum masuk, jadi ke belakang sebelum presentasi visual. Jadi konsep-konsep data science, data visualisasi, exploration chart, seputar itu. Oke? Nah, hari ini kita akan lanjut materi tentang konsep desain grafis, di mana minggu lalu, ya, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konsep desain grafis dan fokus pada elemen-elemen desain. Ya, elemen-elemen desain ada yang masih ingat tadi saya sudah nanya, kalau ditulis nanti sudah ada ya. Elemen-elemen desain ada yang sebutkan tadi apa saja? Ulang. Value, volume, texture, negative space, color, line. Siapa tadi itu? Pak Kita ya? Ya, Pak. Oke, thank you Pak Kita. Ya, value. Nah, kalau elemen desain itu lahirnya mulai dari sebuah garis, ya kan? Ya, mulai dari sebuah garis, kemudian membentuk, ya, garis itu mengambil atau membentuk, ya, shape, ya, lalu shape itu diberi apa lagi? Diberi warna, value. Kalau value apa? Kalau value apa? Value itu tentang apa? Tentang gelap terang, Pak. Gelap dan terang, intensitas, ya, intensitas cahaya. Lalu ada volume. Apa tadi? Line, shape, color, value. Apa lagi? Volume. Apa Negative volume? space. Volume dulu, negative space, ya. Negative space itu kaitannya dengan shape, ya. Jadi harusnya tadi line, shape, kemudian negative space, color, value, lalu Tekstur. tekstur, kemudian satu lagi Volume. volume. Volume itu ngomongin apa? Volume itu terkait dengan 3 dimensi. ya, kesan 3 dimensi, kesan ruang, ya. Di setoran koleksi yang kemarin, yang tadi saya sudah sebutkan yang masuk, ada yang menyebut ruang, ya, ruang. Tapi kalau dalam teorinya itu kita sebut volume, ya. Volume itu kesan kedalaman, ya. Jadi ada elemen yang di depan, ada elemen yang di belakang. Itu masalahnya karena elemen desain itu desain visual itu biasanya 2 dimensi. Tapi dengan berbagai teknik, berbagai cara, dia bisa diberi kesan volume, diberi kesan ruang. Ya, gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus pada konsep tentang warna. Ya. Saya mau tanya, menurut Anda, ya, ditulis ya, silakan ditulis, saya kasih waktu. Ya, semuanya harus jawab. Yang tidak jawab saya anggap tidak hadir. Ya, supaya saya yakin bahwa saya tidak sedang berbicara sendiri atau hanya berbicara di depan 3 mahasiswa. Ya,
Ini yang rajin cuma Fakita, Helen, sama Cindy. Ya, saya tanya, menurut Anda apa itu warna? Tulis sekarang. Ya, apa itu warna? Warna adalah, ya, warna. Saya Cindy, yang saya tanya adalah apa menurut Anda itu pengertian warna? Warna menurut Anda itu apa? Jadi kalau ya mungkin bukan bermaksud melecehkan ya, bukan bermaksud merendahkan, tapi hanya sebagai contoh saja. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Seandainya ada orang ya, ada saudara kita, ada sahabat-sahabat kita yang kebetulan memiliki kekurangan ya, tidak bisa melihat ya, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan. Nah, di antara mereka ada yang bertanya ke Anda, kakak, warna itu apa sih? Bagaimana Anda menjelaskan? Kata Cynthia spektrum. Spektrum. Alvin, warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Cahaya sempurna itu maksudnya apa, Alvin? Ya, spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya. Yesi bilang seni. Warna jadi seni ketika warna itu sudah ditata, dipadu padan gitu ya, maka dia jadi seni. Warna adalah pantulan cahaya, warna adalah efek dari pantulan cahaya. Oke. Warna adalah suatu observasi. Maksudnya, Yevian, ini hasil googling pasti nih. Suatu hal yang terjadi karena adanya unsur cahaya, oke, ya, nilai tambah suatu barang atau produk. Melisa, ini kejauhan Melisa, ya. Kalau toko baju mungkin itu cocok, ya. Kombinasi dari beberapa cahaya sempurna, saya masih tanda tanya cahaya sempurna itu kayak apa, ya. Ronaldo, warna adalah spektrum, sama, terdapat dalam cahaya. Warna adalah efek pantulan cahaya yang gelap atau yang terang. Pak kita, warna adalah hasil dari sekumpulan cahaya. Sesuatu yang memberi efek pada barang. Memberi efek pada barang. Kalau barang itu kena hujan, jadi efek basah. Ya. Observer, membedakan antara satu dan yang lainnya. Tapi kan tidak melulu soal warna kalau kita bicara tentang observasi. Ya, Gevian. Hasil dari pantulan cahaya. Spektrum yang memiliki identitas. Oke. Sudah semua? Oke, kayaknya udah semua. Ada yang belum? Nanti yang belum saya tinggal kasih alfa di daftar hadir ya. Unsur pantulan cahaya. Warna adalah kumpulan gelombang cahaya. Oke. Ada lagi? Silakan. Saya masih kasih kesempatan. Udah semua? Oke, barangkali udah semua ya, nggak ada yang nambah lagi. So, lanjut. Color atau ya, dalam bahasa Inggris tentang warna itu ada dua, ya, ada istilah color, ada istilah hue. Ya, kalau di kita cuma menyebutnya warna. Ya, so what is color? What is warna? Apa itu warna? Ya, warna adalah merah, hijau, kuning gitu ya. Panjang gelombang tertentu dari cahaya yang terlihat dominan. Maksudnya apa, Pak? Nah, begini. Yang kita lihat di sekeliling kita saat ini, ya, itu adalah
gelombang. Ya, gelombang yang kita sebut dengan visible light atau cahaya tampak. Gelombang itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnet. Sama dengan yang dipakai di oven, microwave. Sama dengan yang dipakai di smartphone-mu. Sama dengan yang dipakai di handphonemu ketika Anda berkomunikasi. Sama dengan ketika Anda mendengarkan radio. Itu semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan si gelombang cahaya, pekerjaan si gelombang elektromagnetik tadi. Ya, nah, gelombang elektromagnetik itu ada di alam dalam frekuensi dan panjang gelombang yang variasinya sangat lebar, variasinya sangat besar. Ya, kemudian di antara di dalam deretan frekuensi mulai dari frekuensi paling rendah sampai frekuensi paling tinggi, itu ada satu frekuensi, satu range frekuensi di mana gelombang elektromagnet itu bisa kita lihat. Ya, jadi saya ulang, di alam ini, di sekeliling kita ini, ada yang kita sebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi ada gelombang listrik dan magnet. Gitu ya, makanya dia disebut gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, frekuensinya itu bervariasi, ya, ada yang paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Dan di antara range frekuensi itu ada yang kebetulan, bukan kebetulan karena Tuhan menciptakan frekuensi itu bisa bereaksi dengan mata kita, sehingga kita menyebutnya cahaya tampak. Ya, ini dia. Jadi tadi yang saya katakan, frekuensi radio, ya, atau gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu mulai dari yang paling pendek. Ya, paling pendek berarti frekuensinya tinggi. Ingat pelajaran fisika di SMA atau di SMP barangkali kita belajar tentang gelombang, ya. Semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Maka panjang gelombang semakin pendek berarti dia frekuensinya makin cepat. Ya, bilangan getarnya makin cepat. Gelombangnya makin pendek. Dan kalau gelombangnya makin panjang, frekuensinya makin lemah. Nah, ini skalanya adalah panjang gelombang. Jadi, ke kiri ini panjang gelombang makin kecil. Ke kanan, panjang gelombang makin tinggi. Makin panjang. Ya. Panjang gelombang 1 meteran, itu kita pakai untuk mendengarkan siaran radio. Ya. Kita pakai untuk remote control mobil. Ya. Kita pakai untuk walkie-talkie. Ya. Dia mengantarkan suara. Suara kita lewat gelombang elektromagnet pada panjang gelombang radio. Di range ini ya, dari sini sampai sini. Broadcast, ya, broadcast itu yang dipakai untuk siaran radio, siaran TV. TV itu adalah gelombang elektromagnet. Pengiriman siarannya itu melalui gelombang elektromagnet. Ini adalah broadcast band. Ya, makin tinggi sedikit dia dipakai untuk fungsi-fungsi radar. Ya, posisi pesawat ada di mana, posisi jet tempur ada di mana, posisi rudal ada di mana. Itu kan, itu bisa dideteksi dengan menggunakan frekuensi atau panjang gelombang yang mencapai 1 mm. Ya, makin ingat ya, makin ke kanan panjang gelombangnya makin panjang, makin ke kiri makin pendek. Nah, sampai di tahap ini, ya, sampai di panjang gelombang di bawah 1 mm, itu kita sebut microwave. Ya, microwave. Microwave ini yang dipakai oleh oven untuk memanaskan makanan. Ya,
yang dipakai oleh smartphone. Smartphone itu komunikasinya menggunakan gelombang microwave. Itu adalah gelombang elektromagnet yang frekuensi yang panjang gelombangnya di range ini. Ya, panjang gelombangnya di range ini. Oke. Nah, infrared yang kita pakai untuk remote control TV, remote control AC itu di atas microwave sedikit, dan ini tidak terlihat. Sampai di sini masih tidak terlihat. Dan ternyata ketika frekuensinya itu ketika panjang gelombangnya itu 700 nanometer, ini di sini ya, ini area ini diperbesar ya, area ini, spektrum yang ini itu kalau dibesarkan, di zoom in ya, di zoomnya di sini ya, maka dari 700 nanometer sampai 400 nanometer, jadi makin pendek, itu ternyata bereaksi dengan mata kita. Ya, frekuensi gelombang pada range ini, sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Sebelum bila-bilain terima telepon penawaran. Oke, sampai mana tadi? Bukan? Sampai mana tadi? Infrared, Pak. Infrared, oke, infrared ya. Infrared ini adalah infrared ini adalah masih gelombang yang sama, jadi sama dengan yang kalian pakai di handphone, ya, sama dengan yang kalian pakai di oven, ya. Pak, kenapa oven bisa masak? Kenapa handphone tidak? Mau handphonemu bisa masak? Ya, itu beda di amplitudo. Jadi kalau frekuensi kan getaran. Nah, ada yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo itu kuat getaran, gitu. Tinggi getaran, ya kan? Kalau tinggi getarannya besar, ya, itu maka benda-benda apa yang dilewati itu akan ikut bereaksi. Ya, kalau tinggi getarannya kecil, ya, kalau kuat getarannya kecil, maka dia tidak akan membuat benda-benda yang dia lewati itu bereaksi. Nah, pada oven, walaupun sama dengan handphone, ya, handphone nggak bisa dipakai masak karena kuat getarannya itu hanya dalam satuan miliwatt, ya, hanya sekian miliwatt, kecil banget, ya. Tapi oven pakai frekuensi yang sama, pakai gelombang elektromagnetik yang sama pada range ini, ya, itu menggunakan, tapi kuat getarannya itu 1000 watt. Lihat ovenmu, kalau ada oven microwave di rumah, coba lihat di labelnya berapa watt. Ya, itu sekitar 1000-1500 watt. Ya iyalah, masak lah kalau begitu. Jadi kalau handphonemu itu memancarkan gelombang elektromagnetik 1000 watt, ya, nah itu bisa masak, ya, taruh di telinga, masak kepala itu, ya, sama persis gelombangnya, sama, cuman beda di energinya, beda di kuat getarannya, karena getarannya kuat sampai 1000-1500, ya Pak, energi yang dia gunakan itu 1000-1500 watt, maka getarannya kuat banget, sehingga apa yang dia lewati itu bereaksi, ya, atomnya ikut bergetar bersama frekuensinya,
Karena ada atom yang bergetar, maka muncul panas, sehingga daging ayam, daging kambing, daging sapi di dalam microwave itu atom-atomnya bergetar mengikuti frekuensi microwave-nya dan jadi panas. Ya, uniknya piringnya tetap dingin, ya enggak? Ya, piringnya tetap dingin. Kalaupun dia jadi panas, itu karena benda yang diletakkan di atas piring itu yang menyebabkan piringnya jadi hangat. Tapi piringnya itu tetap dingin sebenarnya. Kenapa? Karena atom-atom di piring itu lebih keras ya, lebih padat. Ya, jadi dia bergetarnya susah. Sementara daging masakan itu kan atomnya lebih longgar, jadi dia bisa bergetar mengikuti frekuensi microwave-nya. Kenapa dia ikut bergetar? Karena wattnya yang tinggi, daya yang tinggi. Gitu. Oke? Yang di handphone, don't worry, tidak usah khawatir. 1 watt pun itu belum bisa membuat benda di sekitarnya ikut bergetar. Nah, yang Anda pakai di handphone Anda itu nggak sampai 1 watt. Ya, bahkan 1/100 watt saja barangkali, sekian miliwatt. Ya, 1000 miliwatt baru sama dengan 1 watt. Oke? Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata di range ini, ketika panjang gelombang berada di antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, ternyata frekuensi ini itu berpengaruh pada mata. Ya, sehingga mata kita itu bisa melihat. Ya, sehingga mata kita itu bisa merasakan frekuensi itu dan kita melihatnya sebagai cahaya. Paham ya sampai sini ya? Karena frekuensi elektromagnetik pada range panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer itu bisa bereaksi dengan mata kita, bisa direspon oleh mata kita, maka kita menganggapnya kita melihat cahaya. Oke ya? Nah, karena range-nya ini cukup besar, tentu di sini juga ada perubahan panjang gelombang kan? 400, 500, 600, 700. Dan ternyata perbedaan panjang gelombang itu direspon oleh mata kita sebagai warna. Jadi kita melihat cahaya sebenarnya dalam berbagai warna. Kenapa? Adanya perbedaan panjang gelombang. Paham sampai sini ya? Jadi kita melihat warna merah karena mata kita merespon ini panjang gelombangnya sekian. Ya, dan diterjemahkan oleh otak kita sebagai warna merah. Ini warna biru. Lewat lebih kecil dari 400 nanometer, lebih pendek dari 400 nanometer, kita sudah tidak bisa lihat lagi. Ya, kita sudah tidak bisa lihat lagi. Ayam masih bisa lihat. Tahu nggak? Ya, ultraviolet itu ayam masih bisa lihat. Kita udah nggak bisa lihat. Kalau pagi-pagi, yang kelihatan duluan matahari itu ultravioletnya. Maka ayam berkokok. Kenapa? Dia lihat cahaya ultraviolet. Ya, lebih tinggi dari 700 nanometer, kita nggak bisa lihat, tapi anjing masih bisa melihat. Kenapa? Anjing itu, dia masih bisa melihat cahaya infrared. Makanya anjing bisa melihat jelas di malam hari. Gitu ya. Nah, nanti silakan baca. Ya, ultraviolet bagaimana, infrared bagaimana. Nah, semakin pendek sinarnya, semakin pendek panjang gelombangnya, sudah ada X-ray di sana. X-ray ini adalah cahaya yang bisa menembus benda. Ya, cahaya yang bisa menembus benda, kita tidak bisa lihat. Tapi efeknya kita bisa lihat. Ya, jauh dari spektrum mata kita. Jadi ini adalah spektrum yang bisa direspon oleh mata, sehingga di luar itu kita nggak bisa lihat. Nah, warna adalah panjang gelombang tertentu dari cahaya. Kita melihat warna karena panjang gelombang itu dominan. Ya, belakang saya
hijau, hijau ya, hijau. Ya, belakang saya hijau, itu berarti dia di sekitar sini. Ya kan? Dia di sekitar sini, berarti yang dominan dari sini adalah frekuensi gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya sekian nanometer. Makanya disebut sebagai dominan wavelength. Oke? Ini warna merah. Yang bagian sini, ini dominan wavelength-nya adalah sekian nanometer. Ya, 600 sekian nanometer. Jadi berubah panjang gelombangnya, berubah warnanya. Oke? Karena warna sebenarnya adalah panjang gelombang tertentu dari gelombang elektromagnet dalam range cahaya tampak. Ini yang kita sebut range cahaya tampak. Jadi warna-warna ini bisa kita lihat. Di sini kita nggak bisa lihat, di sini kita nggak bisa lihat. Ya? Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, terus bagaimana kita bisa melihat warna? Ada yang disebut dengan warna subtraktif, ada yang disebut dengan warna aditif. Ya, warna subtraktif itu adalah warna pantulan. Jadi kalau Anda melihat dinding ini, ya warnanya hijau, itu karena di sekitar saya ada cahaya putih. Cahaya putihnya datang dari lampu, datang dari matahari, ada jendela di sebelah kiri saya. Ya, itu mengenai permukaan dinding ini, ya, dan dinding ini kemudian menyerap warna yang lain dan hanya memantulkan warna hijau. Paham ya? Ya, material atau zat atau sifat-sifat dari atom yang melapisi permukaan dinding ini itu hanya memantulkan warna hijau, warna yang lain diserap. Sehingga kita hanya melihat panjang gelombang dari warna hijau. Saya nggak punya warna lain di sini ya. Tempat kacang. Hijau juga. Hijau juga tempat kacang. Apa ya warna lain? Ya udah ini aja. Tomat, ya, tomat merah. Ya toh? Ada cahaya yang dipantulkan, ya, tapi yang dipantulkan hanya gelombang cahaya warna merah. Yang lainnya diserap. Tidak memantul. Maka yang kita lihat hanya efek warna merah. Oke? Ya? Pak, bagaimana kalau warna hitam? Nah, di sini saya katakan hitam bukanlah warna. Kenapa Anda melihat hitam di sini? Kenapa Anda melihat hitam di sini? Tidak ada hitam di dalam warna ini. Ya, tidak ada hitam di dalam warna ini. Hitam itu artinya tidak ada cahaya. Ya, hitam itu adalah ketiadaan cahaya. Hitam gelap itu ketiadaan cahaya. Kenapa bisa tidak ada cahaya, Pak? Karena cahaya yang mengenai bidang ini itu diserap semuanya, tidak ada yang dipantulkan. Ya, diserap semuanya dan tidak ada yang dipantulkan. Sehingga kita tidak melihat warna apapun. Begitu juga warna putih. Warna putih itu semua cahaya dipantulkan. Ketika semua cahaya itu berkumpul bersama masuk ke mata kita, kita menerima persepsi sebagai warna putih. Jadi putih itu bukan warna, putih itu adalah semua cahaya yang dipantulkan, semua spektrum. Jadi kalau spektrum ini kita lihat sekaligus, maka kita melihatnya sebagai warna putih. Ya, nanti ada objek yang memantulkan warna tertentu, barulah dia kita bilang, ah itu biru, ah itu merah. Oke? Paham ya sampai sini? Dan warna-warna pantulan itu kita sebut sebagai warna subtraktif. Kenapa subtraktif?
terang itu karena warna yang lainnya direduksi, dihilangkan. Ya, kemudian yang dipantulkan hanya warna tertentu. Jadi kalau misalnya ada objek, oh ini nih, ya, ada objek Anda beri warna ungu misalnya, ya, ada objek Anda beri warna ungu, itu berarti permukaan, ya, sifat dari ya kita sebut saja sifat permukaan atau atom-atom yang membentuk material ini hanya memantulkan warna ungu, sehingga Anda lihat warna ungu. Ya, gitu. Kalau saya matikan lampu, saya tutup gorden, saya tutup semuanya, tidak ada cahaya, maka kita juga tidak melihat warna. Ya, karena warna itu datangnya dari cahaya pantul. Tapi kalau warna itu datang langsung dari sumber cahaya, lampu ini berwarna misalnya, maka kita sebut dia warna aditif. Ya, warna aditif. Jadi kalau ada lampu berwarna di rumahmu, itu adalah sumber cahaya, ya, dan warna yang kita lihat itu memang warna yang dipantulkan oleh lampu itu. Pak, lampu itu ada lapisan di kacanya sehingga dia jadi warna kuning. Nah, itu berarti dari belakang, dari dalam lampu itu ada warna putih. Ya. Kemudian lapisan itu menyerap warna yang lain dan hanya meneruskan warna kuning saja. Ya, seperti itu kejadiannya warna. Ya, jadi warna aditif itu kalau dia berupa sumber cahaya. Kalau Anda melihat warna putih ini di layarmu, ya, itu berarti Anda melihat warna aditif. Kenapa? Karena layarmu kan menyala. Layarmu menghasilkan cahaya. Dan cahaya yang sampai di matamu adalah warna putih. Jadi tampilan ini di layarmu itu adalah warna aditif. Ya, warna yang datang dari sumber cahaya, bukan warna pantulan. Oke? Nah, ada tadi gini ya, kalau warna aditif, ya, kemudian kita ambil warna primernya, catat warna primernya, merah, hijau, biru, ya, jadi warna primer cahaya, merah, hijau, biru. Kenapa merah, hijau, biru, Pak? Itu karena mata kita, ya, mata kita itu sebenarnya merespon hanya warna merah, warna hijau, sama warna biru. Jadi di sensor mata kita itu ada 3 sensor, ya. Sensornya namanya rod karena dia berbentuk batang-batang panjang begitu. Di antara sensor-sensor itu ada yang sensitif warna merah, ada yang sensitif warna hijau, ada yang sensitif warna biru. Jadi itu tergantung persepsi mata. Ya, nanti oleh otak itu baru kemudian diolah. Oh, kalau hijau sama merahnya bersamaan dengan intensitas yang sama, maka diterjemahkan sebagai warna kuning. Kita lihat warna kuning. Gitu. Ya, jadi yang melihat warna sebenarnya otak. Mata hanya menangkap sinyal cahayanya saja, hanya menangkap frekuensi cahayanya saja. Nah, di mata ada 3 sensor yang berbeda, yang merespon gelombang yang berbeda, dan kebetulan sensor-sensor itu reaktif terhadap panjang gelombang merah, hijau, dan biru. Dalam bahasa Inggris kita red, green, blue, kita singkat RGB. Gampang diingat ya, gitu. Maka yang kelihatan primernya itu adalah red, green, dan blue. Oke? Kalau warna-warna primer ini disatukan semuanya, dia akan jadi putih. Jadi kalau semua warna disatukan, yang kita lihat adalah warna putih. Jadi warna putih ini sebenarnya di dalamnya mengandung semua panjang gelombang dari warna yang berbeda. Oke? Ya? Pak, kalau begitu saya mau cat kamar saya sekarang. Kebetulan di kamar saya itu ada cat warna merah,
ada cat warna biru, dan saya mau cat sebenarnya warna ungu, tapi tidak ada warna unguku. Ya, saya mau, atau begini, wah itu dinding ruangannya Pak Sofyan warna hijau toska. Ya, ini mirip ya, mirip ini ya. Ya, saya ada warna biru sama warna hijaunya. Ternyata kalau dicampur dia jadi warna kayak dindingnya Pak Sofyan. Terus pas dicampur, lah kok jadi hitam? Ya, nah hati-hati karena ada warna aditif, ada warna subtraktif. Ini dia. Ya, yang CMY ini adalah warna subtraktif. Yang RGB ini adalah warna aditif. Ingat, warna aditif adalah warna dari sumber cahaya. Kalau cahaya merah, cahaya hijau, cahaya biru disatukan, jadi putih dia. Ya, lihat panggung-panggung yang biasa tampil di televisi, apakah itu konser dangdut, apakah gitu kan, Indonesia Mencari Bakat, Indonesian Idol, whatever. Ya, itu panggungnya suka ganti-ganti warna. Ya, kadang-kadang berubah jadi biru, berubah jadi kuning. Nah, itu karena panggung itu disorot cahaya. Apakah mereka menggunakan, ada kalau misalnya dia mau pakai 12 warna atau 24 warna, ada 24 lampu di sana? Tidak, hanya ada 3 lampu. Diganti-ganti saja filternya supaya menghasilkan warna yang berbeda. Ketika warna merah, hijau, sama birunya sama-sama, intensitasnya disorot ke panggung, maka panggung itu akan berwarna putih. Ya, kalau dia berwarna putih, maka baju penyanyinya warna apa kelihatan aslinya, gitu, nggak jadi putih, gitu kan? Oke, itu kalau cahaya, additive color. Tapi kalau pigmen itu cat, tinta printer, apalagi warna kain, itu adalah warna subtraktif. Yang kita lihat adalah warna pantulan. Beda. Nggak bisa merah, hijau, biru itu dicampur jadi putih, dia akan jadi hitam. Ya, jadi kalau di rumah ada tinta printer, ya, cyan, magenta, yellow, sama black, hitam. Ya, kayaknya adalah hitam. Itu kalau dicampur, dia jadi hitam. Nggak akan jadi putih. Ya, jadi jangan bilang, Pak Sofyan bilang kalau RGB dicampur jadi putih. Itu warna cahaya. Warna aditif, warna langsung, bukan warna pantulan. Ya, kalau warna pantulan patokannya adalah cyan, magenta, yellow, di mana itu berbeda fase gitu ya, berbeda fase. Ini berputar, jadi RGB-nya di dalam. RGB, kalau dia mau menghasilkan warna biru, dia campur cyan sama magenta. Ya, kalau dia mau warna kuning, dia campur kalau dia mau warna merah, dia campur magenta sama kuning. Ya, perhatikan printermu itu kelihatan sekali. Ya, ada 4 warna kan printer tuh, C, M, Y, dan K. K-nya adalah black, hitam. Oke? Bisa dibedakan ya, warna subtraktif sama warna aditif. Jadi kalau kita cerita desain, kita cerita cetakan, kita cerita presentasi visual, itu kebanyakannya kita menggunakan warna CMY. Ya, gitu. RGB itu ya kita pakai lampu. Ya. Halo ibu-ibu. Ya, tolong sebutkan warna-warna yang ada di sini. Halo, ya, jalan-jalan ke jalan-jalan ke MTC, ya, temani istri saya, ya, cari jilbab. Dapat satu toko kayak begini. Tapi ini bukan foto di MTC, ini foto saya dapat di internet. Ayo, tolong dijelaskan, dari kiri ke kanan ini warna apa? Halo? Ya, yang bawah, baris yang bawah, dari kiri ke kanan ini warna apa? Ya, jangan orangnya ya, jangan orangnya, warna jilbabnya. Ya, halo, ada yang bisa jelaskan? Ibu-ibu nih, kerjanya ibu-ibu nih, yang sering beli baju, beli kain.
Beli jilbab krim Milo, beige atau beige? Halo, Fakita, yang mana krim, yang mana Milo? Yang krem itu yang agak muda Pak, yang milk yang agak gelap-gelap sedikit. Yang saya tunjuk ini warna apa? Beige kayaknya Pak. Ini beige. Yang mana krem? Krem yang agak Pak kita cuma sebut dua, krem sama Milo. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di bawahnya ada lagi, di atasnya ada lagi. Kira-kira ada 36 di sini, Pak kita. Yang mana yang kau sebut krim, yang mana Milo? Ya, Cindy, beige. Ya, beige. Oh, ada lagi Evian, krim, Milo, Mocha, Kokmat. Itu kok nama sarapan pagi semua tuh. Ya, oh coklat itu coklat muda ya, coklat muda ya. Maaf, ya. Oke, bagaimana Anda menyebut ini? Ya, bagaimana menyebut warna-warna ini? Tapi kalau Mama jago itu, ya, Mama. Besok kita ketemuan ya, dress code-nya Ocean. Wis, Ocean, saya nggak ada bayangan tuh Ocean kayak gimana. Pas muncul, bener, semua warna mereka sama. Ya, mungkin kalau Fakita kompakan sama Yeyen, yuk kita ketemuan ya, dress code-nya Milo. Ya mungkin Anda sepakat pakai warna yang mana. Saya pasti bingung. Kalau istri saya ikut di pertemuanmu, saya bingung. Warna yang mana yang saya pilihkan untuk warna Milo? Gitu ya. Nah, ini warna apa, ini warna apa, ya. Kalau saya sih bilangnya ini coklat, ini coklat. Kenapa bisa ada coklat muda, ada coklat tua? Kalau ini coklat tua, ini coklat apa? Ayo, Natasha. Setuju ya kalau saya bilang ini coklat muda ya? Ini coklat muda ya, Natasha ya? Wah, apalagi tuh Cindy, coklat warna pup. Makin aneh gitu ya. Ya. Oke, pertanyaannya, kenapa bisa ada variasi warna seperti ini? Ya. Ya, kalau Natasha bilang ini coklat muda, ini coklat tua, yang atas warna katanya, terus sini jorok ah. Ya. Nah, apa sebenarnya ini? Ya, kenapa bisa ada coklat muda, ada coklat tua? Ya, sebenarnya sama-sama coklat. Coklat pun juga sebenarnya bukan bukan satu warna dasar. Ya, yang mana itu warna dasar? Nah, yang mana Helen? Ada pencampuran warna maksudnya. Ya, kata Helen ada pencampuran warna. Yang mana sebenarnya? Ya, nah ini yang tadi di awal saya katakan, kita hanya mengenal istilah warna. Padahal sebenarnya ada dua istilah tentang warna. Yang pertama adalah hue. Yang kedua adalah color. Ya, kalau saya tanya warna apa ini, ya kalau saya tanya warna apa saja ini, kemudian Anda sebut coklat tua, coklat muda, beige, cream, Milo, itu adalah color. Ya, itu adalah color. Tapi sebenarnya mereka semuanya berada dalam satu hue. Hue-nya orange. Believe it or not. Ya, hue adalah warna-warna yang berbeda di dalam spektrum warna. Ya, red, orange, green, ya sebenarnya sih panjang, tapi paling sering kita ambil warna sekunder. Jadi warna primer sama warna sekunder. Ya, yang paling sering kita ambil warna primer sama warna sekunder. Lalu kemudian warna itu sendiri, ini pengertian kedua, warna adalah
warna-warna yang berbeda. Ini nama-nama warna nih, ya. Chartreuse, lime, forest, ya forest mungkin hijau-hijau gimana gitu ya, hijau-hijau segar, lime itu hijau-hijau kecut. Bagaimana hijau-hijau kecut? Ya, seperti warna coklatnya Cindy. Ya, lihat ya, tadi yang saya katakan warna ini kelihatan coklat tua, coklat muda, beige dan lain-lain, ya termasuk warna joroknya Cindy. Ya, ya itu hiunya orange. Kok bisa Pak? Iya orange. Ya, menghasilkan brown, beige atau tan. Tan itu kayak warna kulit kena matahari lama. Ya, coklat tua. Sawo matang ya, tan itu sawo matang. Kita bangga bilang kulit kita sawo matang. Ternyata di sebelah rumah saya itu ada pohon sawo. Pas saya lihat matangnya, ternyata hitam. Ya, hitam, kita hitam ternyata. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, ini adalah lingkaran warna yang, oke betul, hitam manis, ya. Ya, ini adalah lingkaran warna yang kita sebut dengan warna hue. Ya, sorry, lingkaran hue, bukan warna hue. Ini adalah lingkaran warna dasar. Ya, lihat tidak ada coklat di sini ya. Ayo, tunjuk. Ada yang bisa tunjuk warna coklat di mana di sini? Ini kali ya, ini atau ini? Orange. Ya, ini blue, ini biru. Jadi awalnya adalah 3 warna primer, red, ya, red, green, blue. Ya, red, green, blue. Oh, mestinya saya kasih tanda ya ini ya. Kemudian red, green, blue itu diantaranya bisa ditarik warna sekunder. Warna sekunder itu merah tambah hijau itu akan menghasilkan yellow. Ya, warna merah dicampur dengan warna hijau itu akan menghasilkan yellow. Oke, warna merah dicampur dengan warna biru menghasilkan purple. Ungu. Ya, ungu. Kemudian warna biru dicampur dengan warna hijau menghasilkan cyan. Cyan itu blue green. Ini BG. Ya, ini blue green, ini blue green juga sama. Ya, ini blue green tapi blue-nya udah tinggal dikit. Ini green. Ya, ini blue, ini blue, ini blue-nya. Yang ini ya blue, yang blue, ini blue, ini purple blue, tapi purple-nya masih dikit. Ya, ini violet, ini purple blue juga. Ya, nah, jadi warna primernya pertama adalah merah, hijau, dan biru. Kemudian campuran dari merah dan hijau itu lahir kuning. Ya, nah antara merah dengan kuning, merah tambah kuning itu dapatnya orange. Ya kan? Dapatnya orange. Kemudian di antara orange ke merah itu ada deret lagi. Ini sebenarnya besar, ya. Lingkaran warna ini ada 360 derajat, ya. Paling tidak ada 360 hue di sana, warna dasar. Ya, 360 hue, bacanya hue. Oke? Nah, bagaimana kita bisa dapat warna yang lain? Itu adalah dari apa yang disebut dengan, pertama, ada yang disebut dengan saturation. Saturation adalah kadar dari warna. Ya, kadar dari warna. Jadi kalau kita lihat ini sebagai sebuah lingkaran, kemudian lingkaran itu menjauh dari arah jari-jari, itu kita dapat warna asli. Makin ke dalam, dia makin pudar warnanya. Ya, makin ke dalam, makin pudar. Ini contoh ya, ini kelihatan di sini. Dia warnanya ada di deret ini ya, di deret ini. Jadi katakanlah orange ya, orange itu warnanya di luar sini,
makin ke dalam dia makin pudar. Ya, terus bagian sini kita kemudian sebut warna pastel, gitu ya. Warna pastel itu warna-warna yang pudar, ya. Tapi di atas, hijaunya di luar, hijaunya hijau itu di luar, makin ke dalam hijaunya makin pudar. Itu kita sebut dengan saturation, saturation atau kadar warna, ya. Lalu yang atas, yang vertikal ini adalah intensitas. Tingkat kecerahan warna itu direspon oleh mata. Ya, ketika intensitas cahaya berkurang, maka yang kita lihat adalah warna-warna gelap. Ya, ketika intensitas cahaya besar, maka yang kita lihat adalah warna-warna terang sampai putih. Ini dia. Ya, ini sebenarnya warna hijau, tapi saturasinya 0, rendah, dan intensitasnya terang banget. Ya, ini sebenarnya hijau, ya, tapi saturasinya rendah dan intensitasnya rendah. Tapi ini juga sebenarnya biru, ya, ini juga sebenarnya biru, tapi saturasinya rendah, intensitasnya rendah. Merah juga bilang itu sebenarnya merah. Tapi saturasinya rendah, intensitasnya rendah. Maka kita lihat hitam. Oke? Jadi spektrum warna itu bukan cuma ini, ya, bukan cuma dalam lingkaran ini. Lingkaran ini ke dalam ada yang namanya saturasi, kadar warna, makin ke dalam dia makin abu-abu, makin hilang warnanya. Ya, kalau sudah abu-abu kita sudah tidak tahu lagi warna dasarnya itu apa kan? Ya, karena abu-abu satu titik. Ya, satu titik di dalam sini. Kemudian atas bawah, ya, atas bawah ini terang dan hitam. Kalau sudah hitam kita nggak tahu lagi warna ini warna apa. Bisa merah, bisa hijau, bisa biru. Begitu juga kalau putih, semua warna ada di situ. Ya. Nah, ada skema warna yang disebut dengan HSL, ya. HSL, Hue Saturation Lightness. Hue itu adalah lingkaran warnanya, ya, permukaan ini. Kemudian saturation adalah kadar warna, ya, ke dalam, dari dalam keluar atau sebaliknya. Makin keluar kadar warnanya makin dapat, ya. Makin ke dalam kadar warnanya makin pudar. Lalu ada value. Value itu adalah gelap dan terang. Ingat, value, gelap dan terang. Makin terang dia jadi putih, makin gelap dia jadi hitam. Ya, kalau ini HSL, Hue Saturation Lightness. Di sini abu-abu netral, dia di tengah-tengah sini ya, abu-abu yang abu-abu banget gitu. Ya, putihnya di atas sini. Ya, bedanya HSV sama HSL. HSV itu kalau semua warnanya putih. Kalau ini tidak, HSV itu di atas sini. Ya, putihnya di atas sini, hitamnya di sini. Jadi yang di tengah-tengah sini itu abu-abu. Ya, jadi kalau kita lihat ini modelnya HSV. Ya, ini modelnya HSV karena tengah sini putih. Oke, kalau HSL putihnya di atas ini. Lightness, ya, lightness itu adalah tingkat gelap dan terang. Tapi di sini kita anggap sebagai value. Ya, value. Ini value. Jadi HSV. Hue lingkaran ini, saturation ini jari-jari, dan value. Value itu adalah dari ini ke atas bawah, gitu, vertikal. Bisa dibayangkan dari mana tuh warna-warna semuanya? Ya, jadi sebenarnya warna ini, ya, ini semuanya sama, orange. Ya, orange, tapi saturasinya rendah. Jadi bukan orange beneran, orange pudar, gitu kan? Ya, orange pudar. Lalu yang berbeda di sini tinggal value-nya. Ini value-nya lebih besar, ini value-nya lebih rendah. Ini value-nya rendah banget. Kenapa? Hitam. Paham ya? Paham ya?
Ya, jadi nggak pakai pop, Cindy. Ulang. Ya, oke. Ya. Nah, inilah bagaimana warna-warna itu begitu beragam. Ya, jadi selain dari warna dasarnya sendiri, ya panjang gelombang dominannya juga ada yang disebut dengan kadar warna dan intensitas atau value. Kalau value berarti gelap dan terang. Ya, ini contoh. Ya, contoh visualisasi menggunakan warna. Ini kekuatannya di warna. Menggunakan dua value. Ya, menggunakan dua hue, dua hue. Biru sama merah. Kemudian berbeda intensitas. Ini perubahan intensitas. Oke? Ini pada prinsipnya ini berapa hue? Kira-kira ini berapa hue? Ini kira-kira berapa hue? Tahu ya yang disebut dengan hue ya, lingkaran utamanya. Ya, ini hue yang biru. Jadi ada dua hue, satu biru, dua orange. Ini orange dengan intensitas rendah, ya, dan value yang tinggi. Ya kan? Sisanya adalah biru, ya, dengan saturasi dan intensitas yang berbeda. Makanya ada hitam. Kenapa? Intensitasnya rendah. Ya, ini putih, cerah. Oh, ini value-nya cyan kayaknya, ini cyan. Ya, ini hue-nya cyan. Jadi dua di sini, cyan sama orange. Paham ya? Nah, bagaimana kita membuat kombinasi warna? Ya, padu padan warna itu kayak gimana sih bagusnya? Ada 6, ya, ada 6. Para desainer mengenal 6 kombinasi warna. Yang pertama adalah komplementer. Komplementer itu adalah kombinasi warna yang menggunakan warna yang berseberangan. Ya, warna yang berseberangan. Berseberangan artinya pada pada lingkaran hue itu dia menggunakan warna yang kalau ini lingkaran hue-nya, ya ini lingkaran hue-nya, merah sama hijau, biru sama orange, ya. Nah ini kalau desainnya pakai itu, pakai komplementer, itu pasti eye catching. Ya, coba kau pergi di pasar, terus kau pakai baju merah sama hijau, maka itu eye catching banget. Ya, kau pasti bisa kelihatan di tengah keramaian, ya kan? Itu. Jadi kalau kita mau eye catching bagus, ya itu kita pakai warna yang kombinasinya disebut komplementer. Komplementer itu kalau dia berseberangan di dalam lingkaran hue. Jadi kalau mau pakai background biru, pakailah tulisan kuning, gitu kan? Ya. Kalau mau pakai background orange, maka gambarnya dominan cyan. Itu pasti pop. Pop itu artinya dia menonjol dari latar belakang. Ya, gitu. Kalau misalnya ini, ya, kalau misalnya ini saya mau menonjol, lihat ini sama backgroundnya kan sama nih. Ya, ya, ini sama backgroundnya sama. Loh, nggak kelihatan kalau saya pegang apa? Tupperware. Ya kan? Tapi seandainya ini warnanya kuning, orange, ya, seandainya warnanya orange, maka dia akan pop. Ya, kenapa? Dia mengambil skema warna komplementer. Ya, jadi kalau saya mau ini menonjol, saya harus pakai warna orange. Nggak ada orange di sini. Oke? Nah, ada lagi analogus. Analogus itu kalau warnanya bersebelahan. Ya, di dalam lingkaran hue warnanya bersebelahan. Mau 2-3 warna tapi warnanya berdekatan. Saya
pakai analogus. Ya, background saya hijau, baju saya biru. Ya, berarti warnanya kan bersebelahan tuh, biru sama hijau. Ya, ya kan? Baju saya biru ini, kemudian background saya cyan. Ya, itu berarti saya saat ini dalam skema warna analogus. Oke? Atau kalau kita mau gunakan warna lain, ini triadik. Kalau ini tadi bersebelahan, ini triadik itu di dalam lingkaran hiu jaraknya sama. Jadi kalau di sini jaraknya 3, di sini juga 3, di sini juga 3. Jadi ini segitiga sama kaki. Sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Kombinasi ini menghasilkan warna yang dinamis. Ya, warnanya jadi rame gitu ya. 3 warna kemudian warnanya berjarak sama. Ya, kalau berjarak tidak sama namanya split komplementer. Ya, split komplementer. Jadi sebenarnya komplementer, tapi komplementer itu 2 warna saja. Nah, kalau split komplementer 3 warna tapi salah satu ujungnya dipecah seperti ini. Ya, split komplementer itu ujungnya dipecah seperti ini. Jadi 3 warna, kemudian satunya berseberangan, satunya bersebelahan, berdekatan. Ya, itu namanya split komplementer. Atau kalau 4 warna, sebenarnya sama dengan split komplementer, tapi dia pakai 4 warna. Maka ujung sini dekat, ini berseberangan. Gitu ya, 4 warna. Rectangle. Atau square. Kalau ini square, mirip dengan triadik, bedanya triadik itu 3 warna, square itu 4 warna, tapi berjarak sama. Triadik juga kan berjarak sama. Ya, berjarak sama. Jadi cara milih-pilih kombinasinya ya, lihat lingkaran hiu ini, ya, Anda mau pakai triadik misalnya, kalau terus warna dasarnya kuning, nah kuning itu segitiga yang jaraknya sama itu berapa, gitu kan? Bentuklah segitiga di sini, ketemu kombinasi warna. Contohnya ini, saya tanya, ini kombinasi yang mana yang contoh ini? Kombinasi yang mana yang dia pakai dalam contoh ini? Split complementary, Pak. Split complementary, oke. Split complementary, jadi komplementer berseberangan, tapi salah satu ujungnya dipecah. Ya, ini orange sama biru sama ungu. Ya, ungunya 2 macam. Nah, sehingga kombinasinya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Begitu, ini panduan ketika kita mau menggunakan pemilihan kombinasi warna. Ya, skema warna yang dianjurkan, ya sah-sah saja sih Anda pilih warna apa. Tapi kalau mau bagus kelihatan, ambillah salah satu dari 6 ini. Ya, 6 ini sudah mewakili kegilaanmu lah untuk pilih warna. Oke? Ya, paling nendang itu komplementer. Kenapa? Ini pasti kontras. Berseberangan itu pasti kontras. Ya, pop itu keluar. Oke? Nah, ini menghasilkan skema warna tadi itu akan menghasilkan persepsi warna, color perception. Contoh, ya, ini tadi. Kalau kita mau warna ini cerah, maka kasih background itu komplementernya. Seperti ini tadi ya, ini kalau ini ya, ini sama dengan ini. Warnanya hampir sama. Tapi kalau misalnya backgroundnya ini komplementer sama warna ini, atau ini sama ininya pakai kuning misalnya, atau orange, maka dia pasti akan lebih cerah. Ya, contoh, lihat ini. Ya, warna ini sebenarnya hijau yang sama dengan hijau ini. Ini hijaunya sama nih. Tapi karena di belakangnya menggunakan warna komplementernya ini ya, contoh orange sama hijau, apa merah ya, gitu. Maka warna ini juga jadi ikut cerah kelihatan. Ya, itu color perception. Ini, ya, warna akan suram kalau diikuti dengan value yang sama. Value yang sama maksudnya apa? Value, kembali ke konsep kita, value adalah gelap terang. Ya, intensitas. Ya kan?
Kalau warna ini misalnya saya turunkan saturasinya, dia jadi abu-abu, ya, dia jadi abu-abu, maka ini sama ini akan abu-abunya akan sama. Kenapa? Karena value-nya sama. Ngerti maksudnya ya? Warna ini kuning, orange, ini hijau, ya, tapi sebenarnya mereka value-nya sama. Sehingga kalau ini saya misal turunkan saturasinya, dia menjadi abu-abu, kita tidak akan lihat perbedaan antara yang lingkaran sama yang kotaknya. Dia akan jadi abu-abu yang berwarna sama, yang levelnya sama. Ya, nah itu menyebabkan warna ini yang sebenarnya cerah, itu jadi kelihatan lebih redup. Kenapa? Value-nya sama. Ya, tingkat gelap terangnya sama. Tapi kalau value-nya kontras, value-nya itu berbeda jauh, ya, ini kuning, di belakangnya putih. Wah, ini bikin ngiler nih buat sarapan pagi. Saya langsung bayangkan telur mata sapi. Oke, warna akan kelihatan cerah kalau dikelilingi dengan warna yang lebih gelap. Ya, ini yang menyebabkan saya kadang-kadang suka males gendong bayi. Ya, ada yang tahu maksudnya apa? Saya suka malas gendong bayi, apalagi kalau di foto. Padahal saya suka bayi. Ya, kalau gendong bayi, saya akan kelihatan gelap dan bayinya akan kelihatan putih banget. Ya, gitu. Jadi warna akan lebih cerah kalau dilatari dengan warna yang gelap. Ya, ini ya dikelilingi dengan warna gelap. Sebenarnya ini abu-abu suram, ya, pudar. Tapi kalau dikasih warna gelap, ya terang juga dia. Ya kan? Itu kombinasi warna, color perception. Kemudian masih ada masih ada color perception yang lain, ya, warm and cool colors, warna yang hangat dan sejuk. Jadi dibagi dua tuh lingkaran warna, ya. Kalau dia hijau sampai biru itu cool, ya. Kenapa? Ini identik dengan air, ya, tumbuhan, ya kan? Sementara ini identik dengan api, daun kering, ya kan? Ya, jadi makanya ini berkesan hangat, ini berkesan sejuk. Dan itu bisa menghasilkan color perception yang berbeda juga. Ya. Ini. Kalau dia warna hangat di atas warna sejuk, maka dia akan pop. Ya. Jadi kalau mau gambarnya pop muncul, itu gunakan warna sejuk di belakang dan warna hangat di depan. Ini kan hangat nih, ya. Di belakangnya warna yang sejuk. Ini warna sejuk nih, biru. Ini peta. Ya, jadi menonjol karena dia menggunakan warna yang hangat. Ini kombinasinya lebih ke hangat atau sejuk. Oke? Nah, kemudian ada yang disebut dengan color emotion guide. Ini ketika Anda mendesain sebuah logo, mungkin coba ikuti pola ini, ya. Ini juga mungkin hasil riset dan dipublikasi, ya, walaupun saya nggak ketemu di mana risetnya. Tapi katanya kalau dia berwarna orange itu optimis, ya, mungkin karena keemasan, hangat, ya, dan jelas, clarity. Orange ini friendly, ya, excitement, ungu itu kreatif, bijaksana, ya, biru itu trust, kekuatan, ya, hijau itu damai, sehat, balance, abu-abu, calm, ya, itu. Nah, ini menjiwai desain-desain kebanyakan logo, ya. Excitement, lihat merek-merek yang excitement tuh, Coca-Cola, Circle K, dan sebagainya. Ya, lihat yang menanamkan trust nih. Ya. Oke, lihat yang peaceful ini. Oke, yang optimis. Ya, ini color emotion. Walaupun sebenarnya mungkin tidak terlalu mengikat, ya, karena saya belum ketemu riset yang ini, tapi ini sudah banyak dipublis dan mungkin jadi acuan banyak desainer ketika
mendesain sebuah visualisasi grafis, ya, mendesain sebuah desain komunikasi, termasuk logo. Jadi kalau misalnya Anda menyajikan sebuah visualisasi, kemudian ingin supaya ini menimbulkan rasa tenang, rasa damai, maka gunakan dominan warna hijau. Contohnya, seperti itu. Nah, sekarang giliran Anda. Ini punya siapa? Tolong dijelaskan. Cepat aja ya, ini waktunya kita tinggal dikit. Ini termasuk salah satu dari yang daftar tadi. Silakan dijelaskan, ini apa? Punya saya, Pak. Oke. Ini 009, siapa 009? Hans, Pak. Silakan. Ini tentang Pak, peningkatan bencana alam. Terus. Yang setiap tahunnya selalu meningkat dia, Pak, bencana alam. Oke, langsung. Elemen desainnya apa nih? Elemen desainnya? Ada line. Oke. Color juga. Color, sama value juga ada, Pak. Value. Value di mananya value? Di warna yang biru, Pak. Ada. Oke, ya. Perbedaan gelap dan terang. Oke, ya. Dominan dengan line, kemudian color, ya. Kalau sini dominan color sebenarnya karena line-nya cuma sedikit di sini. Oke, thank you, friends. Ya, kita buru-buru nih, ya, jadi nggak bisa lama. Next. Yo, our biggest fears. Ini punya siapa? Ini keren kan? Ya. Kayak pilih-pilih yang keren-keren. Punya siapa nih? 010. Siapa 010? Helen tidak bisa bersuara, dia lagi sakit, lagi sariawan barangkali ya. Oke, ya ini punya Helen. Dominannya adalah, ayo tulis. Pak, enggak apa-apa kalau misalnya bising. Enggak apa-apa. Loh, itu bersih kok. Ya, langsung Helen. Halo. Ya, halo. Kedengaran, bersih. Tes. Oke, suaranya kedengaran, jelas. Kamu nyanyi juga bagus deh. Langsung, jelasin aja. Ya, keluar dia. Ya udah, next. Halo, Pak. Helen melarikan diri. Ya, halo. Saya kira ada Helen yang keluar tadi. Iya sih keluar, soalnya tadi suaranya nggak jelas. Oke, sekarang jelasin apa nih? Jadi ini infografik tentang ketakutan terbesar. Jadi datanya itu dikumpulkan. Ada salah satu kayak penulis begitu, dia kumpulkan macam-macam ketakutan orang itu, ada 120 macam-macam ketakutannya. Terus kemudian dikumpulkan berdasarkan umurnya juga. Nah, di sini umurnya dari umur 10 tahun sampai umur 70 tahun. Di dalam lingkaran yang dalam itu ada umurnya, sedangkan yang bagian luarnya itu yang berwarna itu tingkat ketakutannya, yang severity-nya. Nah, tingkat ketakutannya itu dari 1 sampai 5. Oke, sekarang dari sisi desain. Dan jenis ketakutannya itu terbagi 2, ada yang rasional dan ada yang irasional.
Oke, ya nanti kita baca dalamnya. Sekarang kau komentar dulu sisi desainnya. Ya, kenapa pilih ini? Apa elemen utamanya? Kenapa, Pak? Apa elemen desain yang dominan di sini? Yang dominannya itu color. Color, oke. Kemudian, Ada shape. oke, shape, ya. Terus, Shape-nya. Kemudian ini saya di penjelasan itu saya taruh tentang value. Itu masuk tidak? value. Value di Soalnya mana? Di mananya menurutmu value? itu yang bagian irasional dan rasionalnya yang bulat-bulat itu di dalam tuh Di sini, bagian dalam lingkaran. saya lebih lihat ini lain. Ya, saya nggak lihat ada perbedaan gelap terang di situ karena semua warna yang muncul di sini intensitasnya semua hampir sama. Oh, Nah, oke Pak. oke, ya shape oke ya, ini bentuknya lingkaran, ya. Kemudian warna, kemudian line, ya ada line. Lihat line itu jangan cuma lihat garis-garis berwarna ini, lihat garis-garis lingkaran ini juga membentuk line kan. Oke, anyway, ini satu pilihan yang menarik, ya. Oke, thank you, Helen. Ada next, masih ada 2. Pak. Nah, ini chartnya menarik nih. Ini punya siapa? Punya saya, Pak. 14, siapa 14? Ya, Chart ceritakan ini, dulu. pie chart donat, terus dia punya desain color, terus ada empty space-nya juga. Ya, Tunggu, ini yang dominan apa menurutmu? dominan space-nya, Pak. Menurut saya. Apa? Empty space-nya. Saya kira bukan. Ya, empty space itu kayak ini ya, background ini terus mengarahkan kita ke fokus gitu ya. Ayo, siapa yang mau sebut ini kira-kira dominannya apa nih? Lain, Pak. Lain. Siapa? Pak kita, kata Pak kita lain. Siapa yang setuju Color, lain? Pak. Color. Oke, color boleh. Lain ya, ini walaupun misalnya kita melihat dominan ini donut chart ya, kelihatan bentuknya hampir jadi lingkaran, tapi sebenarnya yang dominan di sini adalah line. Ya, donut chart yang tipis itu jadi persepsi kita lebih ke arah elemen garis. Oke, ya. Nah, seperti itu dong caranya kita bercerita ketika kita menilai sebuah karya dengan pendekatan elemen desain. Ya, seperti itu. Oke, karena waktu saya next saja langsung. Nah, ini apa nih? (15) Melisa, Pak, saya. Melisa, oke. Ini menjelaskan tentang Pixar itu studio Pixar Animation. Itu dari ada tuh tahun-tahunnya dan ada gambar-gambarnya itu menjelaskan tentang film yang telah dibuat oleh studio itu. Dan terdapat ada gambar tomat dan piala itu merupakan ratingnya dan piagam yang didapatkan. Ya, tomato apa tuh rating film ya, oke. Iya. Dan untuk desainnya menurut saya itu lebih dominan itu color. Terus ada shape-nya, terus negatif space-nya yang mana? Negatif space-nya yang mana? Yang gambar lampu, Pak. Yang gambar lampu, oke. Ya, jadi ini seperti lubang ya. Iya, ini Pak. seperti lubang. Kemudian background, jadi seperti kita melihat background warna-warni di belakangnya, itu warna-warni di belakang. Jadi background-nya sebenarnya bukan hitam, warna background-nya sebenarnya ini gitu ya. Ya, terus kemudian si lampu Pixar ini yang jadi negatif space, jadi bolong dia. Oke, itu menarik. Ada lagi yang mau dijelaskan, Melisa? Sudah? Ya, kalau tentang kontennya nanti bisa kita baca masing-masing ya.
Ya, thank you Melisa, saya kira itu. Ya, demikian. Baik, karena waktu dan ini juga materi kita udah habis, ya, udah selesai kita bahas tentang warna. So, berikutnya adalah Anda untuk minggu depan, Anda silakan koleksi dan silakan Anda memberikan apresiasi, memberikan penilaian, memberikan keterangan yang terkait dengan warna di dalam desain itu. Jadi boleh mau dibahas sedikit tentang elemen, boleh elemen dominannya apa, ya. Tapi yang paling banyak penjelasannya adalah tentang pemilihan dan penggunaan warna. Oke, silakan Anda kaji berdasarkan apa warna kombinasi gelap terang atau warna kombinasi apa lagi tadi ini ya skema warna, silakan. Tapi semuanya harus berdasarkan pada apa yang kita bahas hari ini. Jelas ya? Oke? Ya. Jadi minggu depan sama, saya akan pilih lagi. Kalau masih ada yang jelasin angka-angka detail di dalam, itu saya nggak akan ambil. Ya. Walaupun Anda menjelaskan tentang warna juga. Ya. Pokoknya fokus pada konsep desainnya. Jelas ya? Oke? Pak. Ya, ya. Kenapa? Jelas, Pak. Jelas, oh oke. Ya, saya kira waktu kita udah sampai. Demikian pertemuan kita hari ini. Sayangnya besok belum bisa praktikum, saya baru perhatikan kalau ternyata besok itu tanggal merah. Ya, ini tanggal merah. Saya sudah tidak tahu tanggal merah. Ya, kadang-kadang juga hari saya sudah tidak tahu karena setiap hari saya ada di rumah. Jadi setiap hari Minggu. Jadi saya ngasih kuliah ini hari Minggu. Ya, besok tanggal merah, jadi pertemuan praktikum tertunda kita sampai minggu depan. Ya, oke, untuk hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.